Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sholli baik, ini adalah chapter yang ke-6 ya. Chapter yang ke-6 ini tentang genetic algorithms. Jadi kita ambil topiknya itu adalah uh, evolving schedules with genetic algorithms. Jadi dari awal itu konsisten kita membahas tentang scheduling, kemudian pencarian gitu ya, source. Nah, di genetic algorithms ini banyak digunakan dalam berbagai hal, bisa dalam bidang medis dan lainnya. Tapi kita buat contohnya untuk konsep itu adalah sama, biar dia konsisten dan coherent. Jadi kalian bisa melihat dari awal seperti apa operating group scheduling. Jadi saya juga mengambil contohnya dari contoh-contoh sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi outline kita pada ini ya, pada pagi hari ini adalah tentang yang pertama tentu intro the idea of evolutionary computing. Jadi bagaimana computing itu berevolusi mungkin dari awal Pak sudah saya suguhi dengan materi blind search, pencarian buta, kemudian sudah ada heuristic function, kemudian dengan algoritma yang sudah mulai canggih seperti A-star dan juga best first search ya. Nah sekarang juga sudah berevolusi lagi, dia sudah mendekati ya ke computing yang modern, yaitu tentang genetic algorithms. Nah, nanti mungkin kita akan bahas tentang artificial neural network, kemudian tentang expert system, kemudian tentang neural NLP ya, uh, natural language processing. Nah, kemudian intro pada pagi hari ini juga kita akan melihat see how GA, jadi boleh kita singkat sebagai GA ya, genetic algorithms, can solve the scheduling problems based on the case study. Kemudian explain the reproduction cycle, selection, mutation, and crossover. Jadi ada 3 tahapan di dalam GA tersebut, selection, mutation, and crossover. Ini kabel ini goyang ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ketiga ini akan kita pelajari pada pagi hari ini dan saya usahakan juga akan memberikan contohnya gitu ya. Oke. Genetic algorithms ini kalau dari berbagai ini dari buku, kemudian dari paper yang saya baca, itu dari Baum dan Garrett ya, 1995, provide an alternate approach to creating and operating group scheduling that simulates an evolutionary process. GA works by combining two parents, chromosomes, to produce something new in the offspring. Jadi kita assume kan, kita nama juga artificial intelligence ya, jadi dia melihat bagaimana manusia itu kalau dia mempunyai saraf, ada neuronnya itu digunakan untuk di dalam diadopsi, kemudian dibuat artificial neural network. Kemudian melihat bagaimana manusia itu mempunyai keahlian, kepakaran, expert, jadilah expert system. Kemudian di dalam tubuh manusia itu ada genes atau gen, ya bahasa Indonesia gen. Nah, kemudian ada kromosom-kromosom. Jadi dari cara kerja kromosom, dari perilaku kromosom dan gen-gen tersebut, maka diadopsi jadilah namanya adalah genetic algorithm. Jadi banyak sekali algoritma yang diadopsi bukan hanya dari manusia aja, bahkan dari hewan pun banyak, dari lebah, kemudian dari semut, banyak ya diambil. Nah, kalau genetic algorithm ini konsepnya dari kromosom. Jadi kromosom makhluk hidup to produce something new in the offspring. Jadi kromosom itu akan dia survive, akan dia berjuang dari banyak-banyak kromosom. Kemudian kromosom terbaiklah yang akan menghasilkan keturunan yang disebut kalau di dalam ini ya dengan fit test. Only the fit test to survive, we may end up with a very good set of the chromosome. Jadi kalau mungkin goal di dalam apa di dalam blind search kita sebut dengan goal. Nah di sini ada namanya fit testnya. Nah jadi only the fit test to survive. Jadi
hanya yang berkromosom-kromosom terbaik, gen-gen terbaiklah yang akan dipertahankan. Nah, itu konsep dari genetic algorithms. Sama seperti kita memilih jadwal. Kalian sudah diberi tugas dalam membuat penjadwalan sebuah lab gitu ya, yang terdiri dari beberapa kelas, mahasiswa, kemudian mata kuliah di sana. Dan kalau memilih apa dari sekian banyak opsi, kalian memilih satu yang terbaik, satu penjadwalan yang terbaik, yang memenuhi dari berbagai kriteria atau constraint yang kalian buat, misalkan jam istirahatnya, misalkan jam 12 sampai jam 1, itu sholatnya, kemudian mulai jam 8, tidak telat dari jam 4 sore. Nah, semuanya itu kalian buat. Nah, kalian pilih satu yang terbaik. Nah, itu yang disebut dengan kromosom atau gen-gen yang terbaik di dalam GA atau disebut dengan fit test gitu ya. Oke. Nah, di dalam operating group scheduling konteks, jadi kalau kita bicara konteks yang sebelum-sebelumnya, kita konsisten pada operating group scheduling in the medical or the hospital. Let's say the chromosome is a set of scheduled slot assignment. Jadi kalau kita ini ya, kita umpamakan dia di dalam operating group scheduling, nah kita mempunyai beberapa penjadwalan. Sekarang penjadwalan orang akan dioperasi gitu ya, ada dari ini slot ini ada 5 orang pasien misalkan, 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga ada slot. Ini juga ada slot. Nah, dari 4 slot ini mana yang paling bagus penjadwalannya? Kita anggap let's say ini adalah A, B, dan C, dan D. Nah, ternyata yang memenuhi kriteria atau concern yang ada itu adalah yang B, maka dipilih. Nah, ini kita assume-kan sebagai kromosom. A, B, C, and D ini adalah kromosom. Kemudian, orang-orang di sini disebut dengan gene atau gen bahasa Indonesia, gen. Nah, misalkan di sini penjadwalannya ada Ani, Budi, Andi gitu ya. Nah, ini adalah sebuah gen. Kita assume-kan seperti itu. Nah, paham sampai di sini? Tahu nggak? Kalau yang ini disebut dengan kromosomnya, kumpulan dari ini setelah assignment-nya, orang-orangnya A, B, C, D ini. Kemudian orang-orang di dalam ini disebut dengan genes, gitu ya. Oke. Nanti kita lihat sebagai contohnya. For a new generation of chromosome, a fitness function is used to choose the best chromosome in a process called selection. Jadi ada 3 tahapan di dalam GA ini, genetic algorithms. Yang pertama itu disebut dengan selection. Selection ini adalah a fitness function. Jadi fitness function ini digunakan untuk mencari kromosom yang terbaik yang akan kita pilih untuk ke tahap selanjutnya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu selection. Dari 4 tadi yang kita assume-kan tadi, dari 4 slot tadi ya, A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu adalah kalau dalam GA disebut dengan kromosom. Untuk selection-nya dipilihlah 2 sebagai parennya. Kalau dia 4 ambil 2, kalau dia 10 ambil misalkan 2 aja gitu ya. Nah, tapi 2 yang terbaik. Kalau dalam realnya mungkin dia berdasarkan probability, berdasarkan probabilitas yang terbaik. A fitness function is a lot like heuristic functions. Jadi kalau sebelumnya di blind search, kemudian heuristic, kita sebut dengan heuristic function ya. Heuristic function ini yang menjadi goalnya, misalkan goalnya itu berdasarkan jarak terdekat misalkan. Nah, itu heuristic functionnya. Atau kalau misalkan dalam poin, money, duit, nah itu berdasarkan poinnya yang paling banyak. Nah, itu sebenarnya heuristic function. While a heuristic function help us reach the best solution, kalau heuristic function sebelumnya kita gunakan untuk mendapatkan solusi terbaik atau goal terbaik, sedangkan fitness, jadi di dalam pelajaran sebelumnya kita sebut dengan heuristic function, kalau sekarang kita sebut dengan fitness function. Fitness function ini tell us how good a solution is. Jadi bagaimana kita ini ya mendapatkan solusi yang terbaik tersebut.
Jadi kita tidak mengistilahkan dia sebagai heuristic function lagi, karena kita melihat evolusional dari sebuah computing ya. Ahmad Fauzan mohon di ini ya, di mute kan. Tetapi sekarang ini kita menyebutkan heuristic function. Oke, yang lain mohon di mute kan. Ahmad Fauzan. Okay, the first process is called crossover, which we perform with a predefined probability. Jadi yang selanjutnya, proses yang selanjutnya setelah kita seleksi, ada buku yang menyebutkan dia 3 tahapan. Ada seleksi, crossover, kemudian mutasi, mutation ya. Tetapi dalam satu buku lagi disebut, jadi jangan kalian bingung, bahwa seleksi itu tidak masuk dalam prosesnya. Jadi prosesnya itu ada crossover dan mutation. Jadi itu sama aja. Yang penting dia ada 3 tahapan inti. Yang pertama selection, kemudian crossover-nya, dan mutation. Crossover itu bakal tadi seleksi, memilih slot-slot yang tadi sebagai kromosom yang terbaiknya untuk dijadikan parent, orang tuanya untuk mendapatkan gen terbaik gitu ya, keturunan terbaik, sel terbaik. Kemudian disebut dengan crossover. Crossover ini seperti menghilangkan dia. Nah, a crossover swap genes between the 2 chromosomes to produce new ones. For schedules, that means some of the slot assignment are traded. Jadi dia ditukarkan. Misalkan di dalam proses selection tadi, kita sudah mendapatkan 2 gitu ya, 2 slot terbaik gitu. Jadi setiap prosesnya ini mencapai yang terbaik berdasarkan probability dia. Anggaplah let's say A and B. Nah, ini ada 5. Ini ada 5. Nah, crossover itu dia seperti menghilangkan, men-swap. Misalkan yang ini ke sini, yang A ini ke B, sebagian yang B ini adalah ke A. Nah, ini disebut dengan crossover. Oke. Kalau selection tadi memilih dari banyak slot-slot tadi yang terbaik, sedangkan crossover itu sudah didapatkan 2 sebagai parent-nya. Oke, sebagai parent-nya. Kemudian dia disilangkan, di-swap. Nah, paham sampai di sini? Paham ya? Kita lanjut. Kemudian proses yang ketiga, atau dari buku yang lain disebut dengan proses yang kedua, gitu ya, disebut proses is called mutation. Nah, which we can apply with a probability, jadi sama masih dengan probability juga. Mutasi ini dia mengganti ya, kalau ada genes yang tidak bagus. Misalkan sudah terpilih satu misalkan sudah terpilih ya, satu slot atau kromosom dengan gen-gen yang terbaik. Nah, ada satu genes ini yang ternyata setelah di tahap proses mutasi, dia dites lagi, fit test lagi, ternyata ada yang tidak baik, maka dia ditukarkan dengan yang sebelumnya, dengan yang parent sebelumnya. Nah, jadi ada 3 proses ya. Jadi ada 3 proses. Yang pertama itu adalah selection, yang kedua itu adalah crossover, yang ketiga itu adalah mutation. Atau kalau dalam buku yang lain cuma ada 2 proses, karena yang selection ini disebut dengan inisialisasi awal. Jadi setelah diseleksi slot terbaiknya, kromosom terbaiknya didapatkan 2 kromosom sebagai parent. Kemudian kromosom parent ini akan mendapatkan child pada saat di crossover, disilangkan, kemudian dimutasi. Jika ada genes yang tidak bagus, maka dia akan ditukarkan. Nah, dengan genetic algorithm. Jadi simpelnya dia ada 3 bagian penting. Yang pertama itu apa, Said? Yang pertama unmute mikrofon. Said Muhammad. Tapi apa? Yang pertama. Apa, Pak? Yang pertama apa? Yang pertama prosesnya apa? Putus-putus jaringan saya, Pak. Yang pertama itu adalah selection, yang kedua itu adalah crossover, yang ketiga itu adalah mutation. Itu ingat dalam GA, genetic algorithm. Oke, nah kita contohkan ya. Saya mau ambil
Ada pertanyaan nggak sampai di sini, guys? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Paham? Dimas, paham Dimas? Tentang genetic algorithms, informasi konsepnya. Tahu nggak, Dimas? Dimas Rifki. Iya, Pak. Paham? Insya Allah, Pak. Oke. Karina, Julita? Insya Allah paham juga, Pak. Kita lanjut ya. Eh, Oke, kita lanjut. Kelihatan ya. Gimana ya, mencontohkannya seperti yang penjadwalan inilah ya. Untuk kemarin seperti operating group scheduling. Jadi ada, let's say, we have the patient ya. Jadi ada 8 pasien misalkan ya. Jadi ada 8 pasien, kita akan menjadwalkan untuk operating room scheduling. Ini anggap aja gambar orang ya guys. Ada 8, 4, 5, 3, 4, 8. Nah, ini kita kasih nama. Yang pertama namanya misalkan Dimas. Ini kalian ingat ya namanya Dimas. Kemudian ini Karina. Kemudian ini Gusri. Siapa namanya? Ada ide nggak siapa namanya? Isrul, Pak. Oke, Isrul, mantap. Isrul, siapa lagi? Sebut aja namanya. Amel, Amel. Robi, Pak. Robi. Yang ngomong ini siapa namanya? Gusri, Pak. Oh, Gusri. Oh, udah ada. Gusri udah ada. Siapa lagi, Gus? Dodi, Pak. Dodi. Iya, Pak. Yang perempuan lagi? Mori. Muri. Muri naga cukit. Nah, jadi ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pasien yang akan kita jadwalkan. Oke. Nah, anggap let's say jadi kita ingin menentukan pilihan, jadi ada 4 seperti yang saya contohkan tadi. Jadi ada 4 schedule atau yang disebut dengan kromosom. Kalau ini disebut dengan genes. Dengan genes.
Ini disebut dengan genes. Sekarang kita buat kromosomnya. Jadi dia ada 3 ini. Yang pertama, schedule yang pertama, anggap 3, 4, ya anggap satu ini tuh 5 ya. Nah, yang pertama kita ambil karena terlalu panjang namanya, kita ambil aja code-nya aja ya. Code-nya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Sekarang 1, ini 1, 4, 8 lah. 8, 4, 3, 2. Kemudian ini 1, 2, 4, 6, 7. Oke. Jadi ini 1, 5, 4, 3, 7. Ini 8, 2, 5, 6. Kemudian dari sini paham ya? Paham nggak kira-kira, guys? Jadi ini schedule. Nah, jadi ini adalah schedule yang pertama. Kemudian ini 2, ini 3. Ini adalah schedule yang keempat. Nah, jadi ini namanya ya, misalnya 1 ini adalah Dimas, kemudian 8 ini adalah Muri, kemudian 4 ini adalah Isrul, kemudian 5 ini adalah Amel. Nah, itu adalah namanya. Nah, ini kita mulai dari tahap yang namanya itu adalah selection. Selection. Selection ini memanfaatkan yang namanya fitness function. Dan mencari berdasarkan probabilitas, tapi ini adalah konsepnya. Nah, kita anggap aja yang terpilih, yang terbaik itu di sini adalah schedule yang pertama dan yang schedule yang keempat sebagai parentnya. Jadi ini yang terpilih ya. Nah, sebagai parentnya ada 2 schedule atau 2 kromosom. Yang punya genesnya itu adalah 18432 atau Dimas, kemudian Muri, Isrul, kemudian Gusri, dan ini Karina. Nah, nama-nama pasiennya ini contohnya, bukan pasien. Jadi kita ambil namanya aja ya, bukan kalian maksudnya. Oke.
Nah, yang pertama adalah selection fitness function. Jadi didapatkan dua. Ini udah selesai. Selection kita memilih dari dua ini. Jadi GA itu memilih dari dua kromosom terbaik. Didapatkanlah kromosom pertama dan yang keempat. Nah, tahap selanjutnya apa namanya? Apa nama tahap selanjutnya? Crossover, Pak. Yes, crossover. Jadi tahap selanjutnya itu adalah crossover. Jadi kita ambil uh, dua ini ya, dua pasien crossover. Crossover tadi ini swab ya, yaitu dari parent yang pertama parent satu. Jadi ada 5 pasien ya. Satu, dua, tiga, empat, dan nah ini tadi satu, apa, delapan, empat, ya, apa tadi? Tiga, ya. Kemudian di parent dua, dan mudah dipahami kita lagi. Jadi parent dua ini diambil dari kromosom yang keempat atau schedule yang keempat. 8, 2, 6, 7. Oke. Nah, ini di crossover. Kita crossover sehingga mendapatkan dua child atau kromosom yang baru sebagai keturunannya ya. Nah, yang pertama itu dari child yang pertama. Dari child yang pertama ya. Dia. Kita ambil dua di sini. Kita ambil dua. Ini sebagai ya. Tapi kita silangkan ini tetap 1, 8, 4. Nah, di sini kita ambil ada yang sebelahnya itu adalah ini ya, biar mudah kalian pahami. 67 ini masuk guys, karena dia sudah di crossover. Berarti dia 6. Ya, tambah. Taruh.
Oke, paham nggak kenapa dia masuk di sini? Karena ini sudah menjadi crossover. Paham kan? Kemudian yang di challenge kedua, seperti ini 8, 2, 5. Nah, diambillah yang di parent yang pertama tadi. Berarti dia ada 3, 7. Nah, ini tahap crossover. Oke, dari sini paham nggak? Ada pertanyaan? Jadi ini dihilangkan crossover 184, kemudian diambil sini 2, 67. Kemudian ini juga ya, ini 825, cell 2-nya diambil dari sini 3, 7. Sehingga didapatkanlah hasil crossovernya yaitu ini ya, eh, hasilnya result. Jadi diambil kromosom yang terbaik. Kromosom terbaik itu misalkan kita assume adalah di cell pertama, sehingga didapatkan adalah hasil dari crossover itulah 1, 8, 4, 6, 7. Nah, inilah hasil dari crossover. Selanjutnya itu bagian dari yang disebut dengan mutation atau mutasi ya. Nah, mutation ini kalau misalkan ada satu dari tahap crossover tadi, ada satu gen dari satu gen itu yang tidak bagus. Nah, itu bisa ditukarkan. Misalkan gen yang 6 ini ya, yang 6 ini misalkan perlu ditukarkan, maka diambil gen yang ketiga. Nah, ini tahap mutasi. Sehingga didapatkan itu 2, 1, 8, 4, 3, 7. Diambil dari yang sini. Nah, pada tahap mutation ini didapatkan hasil akhirnya satu kromosom terbaik, satu operating ROM schedule yang terbaik dengan 5 genes atau 5 orang pasien, pasien 1, 8, 4, 3, 7, 1 tadi siapa pasiennya? Jadi hasil akhirnya itu adalah ya ini. Berarti tadi satu itu adalah Dimas, terus hasil akhirnya 18437. Satu Dimas, 8 itu adalah Mori. Berarti dalam penjadwalannya itu didapatkan hasil
Kemudian 4 siapa tadi? 4 itu adalah Isrul ya. Isrul 3 Busri. 7 Dodi. Busri 7 siapa? Dodi. 7 Dodi, Pak. Dodi. Nah, setelah hasil akhirnya dari 3 proses tadi. Yang kita genetik. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya guys, contohnya yang secara apa ya, secara simple konsep yang mungkin boleh kalian jadi dari banyak dari banyak penjadwalan tadi ada empat penjadwalan sehingga didapatkanlah satu yang terbaik dengan hasil selection, kemudian di crossover, kemudian mutation. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini?